Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sebulan lamanya kita berpuasa, kita akan menyambut hari kemenangan, kebahagiaan yang sangat luar biasa setiap kita merayakan Idul Fitri. Tentu akan disambut dengan sukacita. Meskipun tahun ini perayaan Idul Fitri sedikit berbeda karena tidak bisa leluasa pergi berkunjung ke rumah sanak keluarga ataupun pelaksanaan sholat Idul Fitri itu kita laksanakan di rumah. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bukan menjadi persoalan, bukan menjadi halangan kita untuk tetap menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi kita sebagai umat Islam. Selain itu, kita juga perlu tahu amalan yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi tema kultum kita pada hari ini adalah amalan-amalan sunnah yang akan kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang sangat dianjurkan, amalan sunnah yang sangat dianjurkan di hari Idul Fitri, yaitu kita disunnahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri adalah mengucapkan takbir. Bahkan takbir ini kita mulai sejak malam sebelum Idul Fitri, atau biasa kita sebut dengan malam takbiran. Jika biasanya takbir selalu diperdengarkan dari masjid-masjid, kini karena persoalan pandemi virus corona, maka kita bisa mengucapkan takbir di rumah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ataukah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kita memperbanyak mengucapkan takbir walaupun kita melaksanakannya di rumah. Kemudian yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu mandi sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kita disunnahkan untuk mandi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Meskipun tahun ini kemungkinan sholat Idul Fitri kita laksanakan di rumah, namun hal-hal sunnah yang dianjurkan oleh Nabi tetap kita laksanakan. Adapun niat mandi sunnah Idul Fitri
Kalau kita bahasa Arabkan, nawaitul gusla sunnata aidil fitri lillahi ta'ala. Kalau kita bahasa Indonesia kan, saya berniat mandi sunnah untuk Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang disunnahkan, yaitu kita disunnahkan untuk memakai pakaian terbaik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami punya dan memakai wangi-wangian yang terbaik yang kami punya dan berkurban dengan hewan yang paling mahal yang kami punya. Kemudian selanjutnya yang disunnahkan pada hari raya Idul Fitri adalah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Kata Nabi, janganlah keluar pada hari Idul Fitri sampai dia makan dulu, dan janganlah makan ketika hari Idul Adha sampai dia selesai sholat Idul Adha. Jadi ketika kita mau melaksanakan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kita disunnahkan untuk makan. Setelah kita makan baru kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum. Nanti setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha baru kita dianjurkan untuk makan. Inilah yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita mengucapkan selamat. Jadi amalan sunnah yang kita lakukan yaitu mengucapkan selamat saat kita bertamu, atau kita ucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan selamat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi sering kita melihat, membaca di media sosial, di Facebook, di WA, di Instagram dan sebagainya, kita sering kirim ucapan selamat, semoga Allah menerima amal ibadah kita, mohon maaf lahir dan batin dan sebagainya. Itulah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan di hari raya Idul Fitri ini. Inilah yang kami sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama kepada saya secara pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin.